Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pada tahun ini kita masih bisa bertemu dengan Ramadan. Semoga dengan barokah bulan Ramadan Allah senantiasa memberikan maunah pertolongan kepada kita semua, walaupun dalam keadaan pandemi COVID-19 semacam ini, tapi kita masih bisa belajar, bisa pola pikir ini, sehingga apa yang kita dapatkan bisa bermanfaat bagi kita semua. Sengaja dalam kesempatan ngaji Ramadan kali ini saya memilih kitab Risalah Sunnah wal Jamaah, sebab kitab Risalah Sunnah wal Jamaah ini mengandung beberapa definisi pengertian sebuah wawasan keilmuan yang mestinya harus senantiasa dipahami oleh kader-kader ahli sunnah wal jamaah, utamanya kalau di Indonesia adalah Jamiah Nahdlatul Ulama. Dan ketepatan pengarang atau mu'alif daripada kitab ini adalah beliau Hadratus Syekh sebagai Haji Hasyim Asy'ari. Ada yang menyusun adalah hafid beliau atau cucu beliau, yaitu Gus Ishon Habib. Dan alhamdulillah saya pribadi adalah murid langsung dari beliau. Pada waktu saya belajar di beliau itu saya sempat talaki dengan beliau dalam kitab Tashilul Muwaqqat, itu salah satu kitab usul. Beliaulah yang kemudian menerima maktubat ataupun kalangan dari Simbah Kiai Hasyim Asy'ari. Dan salah satunya adalah kitab yang akan kita kaji pada kali ini, Risalah Sunnah wal Jamaah. Semoga apa yang menjadi pilihan kita ini nanti bisa bermanfaat bagi kita semua dari umumnya, bagi muslimin dan seluruh santri dan alumni pondok pesantren Al-Wahyah yang ikut mengaji lewat online pada mulai kali ini sampai mungkin nanti kajian-kajian online seperti ini akan terus walaupun di luar pandemi, insyaallah nanti akan kita jalankan. Mari kita mulai kajian kita dengan kita melaksanakan Alhamdulillah atau mengirim Fatihah kepada para alim ulama dan masyayikh dengan harapan apa yang telah kita kirimkan nanti akan kembali kepada kita semua, sehingga kita senantiasa dalam mengenal petunjuk dari masyayikh hingga petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La haula Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Fatihah.
وجميع الأولياء إنما ذلك نسأل الأنبياء وغيرك شهادة الله والمؤمنين قبل أولاد والخصوص وسيسر الأسباب والشيخ وقال يسير سبحانه وتعالى وسيسر الألف والتالي وسيسر المقدم الحج والتوفيق وجميع الأولياء بسعة التابعين سنة وبسماء وسيسر الله لا الفاتحة. Wa khulafa wa sayyidina sayyidina Muhammad sayyidina Ahmad sayyidina Usman sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa makin nabi wa fatimah wa sayyidina sayyidina Hasan wa Husain inna wa jalla Allah alaina min barakatihi ma'ruf billahi wa khususan nabi anna mustaqim qalbi fikir imam Muhammad radhiyallahu anhu ajma'in inna Allah yu'ti darajan jannah Allah alaihi min barakatihi wa billahi syarrillah lahu al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Yawma yahadu wahid man jalanin ala sayyidina wa ma'alidul wudu bi'alati ba'alanna wa ma'alanna wa nahuzuzan mu'alif mu'asisi jami'ati mahbubul ulama nabi khalifah dalam ma'isul asali wa bisusan suri wa mu'asisi jami'ati mahbubul ulama khususan sebagai bagi Mas Kumandang Rasulullah dari Nabi Soleh Rasulullah dari sebagai bagi Mas sebagai Mahfuz Ali wajajati mausuli marhum dasar ilahi wa ana wasusana dari ukhri sebagai masuk hidayah hasan wa rusuli wa yang dasar ilahi wajadina sebagai iman wajajati wa rusuli wa yang dasar ilahi wajahil awliya wa ulama fi qaryatin dengan khususan sebagai syaitan sebagai mastubi sebagai muhtadi wa sajati mausul mahfumah tasada ilaihim sebagai muhta sebagai munah sebagai wahudin wa sajati mausul tasada ilaihim wa nahusu khususan lalu api sebagai sebagai Allah makin yang alhamdulillah kepada amal wajah jannah teman khalam Allah yuhdi wajah jannah Allah alaina min barakatihi wa tawakkalihi nasai ulul kita insyaallah lahu wa lahu al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa na'udzu billahi min syarri Sifat sebagai bersama sebagai asma sebagai bersama hubungan sebagai sebagai untuk sebagai sebagai sultan akhirnya Allah yu'alim dan bersama Allah alaina min barakatihi syai'in dari syai'illah ya umul fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi barakatihi wa asrari ulumihi bi tawfiqihi amin. Bismillahirrahmanirrahim.
muqaddimatun wa tamhidun. Muqaddimatun ay hadhi muqaddimatun utawi iki kuwana pendahuluan kalitan atau kanting dinake atau pendahuluan. Wa tamhidun lan ana perkara kang dasari. Tamhid itu adalah dasar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ngawiti ngaji pasalan ingsun kelawan nyebut asmane Allah. Subhanallah rahman dan kang welas asih dalam dunia lan akhirat. Sifat Allah Rahim kang welas asih dalam akhirat. Hamdan wa tamjidan liman qala fi kitabihil mubin. Hamdan muji ingsun kelawan muji temenan, wa tamjidan lan negunaken ingsun kelawan negunaken temenan. Liman maling zat qala kang wis dawuh sapa man fi kitabihi ing dalem kitabe man al mubin kang ngelakake. Wa huwa utawi man iku asdaqul qailina luwih bener-bener wong kang padha ngucap kabeh Allah. Jadi ada pendahuluan yang di situ oleh ini mukaddimah dari penyusun, mukaddimah saking Kiai Isyok cucu dari Sidah Hasyim yang mukaddimah itu berhasil nanti selanjutnya. Makanya yang kedua mukaddimah tadi ini mukaddimah yang awal itu adalah mukaddimah penyusun. Artinya hamdan wa tamjidan liman qala fi kitabi al-mubin. Saya sungguh memuji dan saya sungguh mengagungkan pada zat yang telah berfirman di dalam kitabnya yang menjelaskan, kitab yang menjelaskan al-bayin bainal haqq wal batil. Yang al-mubin itu mubin lil haqqi wal batil. Nah, jadi penjelas atau memperjelas antara suatu hal yang hak dan yang batil. Pemisah daripada kebenaran dan kebatilan. Tidak cuma niku al-mubin al-bayin, al-mubin itu masih bisa berarti mubin dalam hal yang muhakkam dan tasabiah yang pokok, kemudian juga ada yang tasabih, ayat-ayat yang tasabihan yang serupa, yang sulit untuk dimaknai, itu pun nanti akan tidak jelas di dalam hal artinya al-mubin kalau dari penjelasan pendekatan tafsir itu bisa disimpulkan al-bayin bainal batil wal hak, al-bayin bainal haqqi wal batil, penjelas antara sesuatu yang benar dan yang batil. Wa huwa asdaqul qailin, dan Allah adalah zat yang lebih benar-benarnya, zat yang berkata atau dari orang-orang yang berkata. Qala walladzi arsala rasulahu bil-huda walladzi arsala rasulahu bil-huda walladzi arsala rasulahu bil-huda.
Wa Gusti Allah lan tidak asal kang utus sapa lagi Rasulullah utusane Allah di huda lan bawa pitutur wa dinil haqqi lan bawa agama kang bener liyut hiwa supaya menangake apa dinul haq ngalahaken ing atase agama walau kaliha senajan to sengit sapa al musyrikun wa musyrik. Jadi Allah lah zat yang mengutus utusannya dengan membawa petunjuk dan membawa agama yang benar. Tujuannya apa? Liyudhiwahu ala din, untuk mengalahkan segala agama yang ada. Walau kalian musyrik itu, kalau musyrik itu sangat benci, penting. Tapi dinul haq adalah dinul Islam. Sholatan wa tasliman ala sayyidina wa syafi'ina sholatan maja'atan insyukuran maja'atan salawat pemenang wa tasliman maja'atan salam coba insyukuran maja'atan salam pemenang ala sayyidina muga tetap atas Gusti kita wa syafi'ina lan mongkang nyabahin kita wa wasalatina lan mongkang lan tali kita ila rabbina malik pengirat kita pada Muhammadin muga tetap malik Muhammadin rupane Muhammadin kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-qaili kang ngendika amma ba'du fa inna asdaqul hadisi kitabullah ingkau amma ba'du. Ini amma ba'du itu adalah ngapa dawuhe khutbah Kanjeng Nabi nggih. Amma ba'du ana ing dalem sawise maca bismillah andala sholawat lan salam fa inna asdaqal hadisi mongko temen sedune luweh bener-bener cerita mongko temen sedune luweh bener-bener cerita kitabullah kitabe Allah Al-Qur'an wa khairul hadi utai luweh bagus-bagus ditutur iku hadi Muhammadin itu duwe kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasaul umuri utai ala ala perkara itu muhdasatuha piro-piro anya umur wa kullu muhdasatun sabun perkara kanten anya laki iku bid'atun bid'ah wa kullu bid'atin sabun bid'ah perkara kanten kenapa model itu dolalatun kang sasar wa kullu dolalatin sabun perkara kang sasar iku finali ing dalem wa ala alilan tetep ing atase keluarga Kanjeng Nabi wa ashabi lan pira sahabat Kanjeng Nabi wa atba'i lan pira pengikut Kanjeng Nabi sholatan kelan tambahi rahmat takdim wassalaman lan kelan tambahi rahmat salam daimaini kang tetep kaune to kang langgeng kaune utawa ini tegese kang tepi kaune mahtalafa ing dalem selagi gunta ganti mahtalafa ing dalem selagi gunta ganti apa alai wangi wan nahar lan lain. Kata Gus sholawat dan salam senantiasa tercurahkan atau biasa berarti saya ucapkan sholawat dan salam pada junjungan kita atau Gusti kita dan
pemberi syafaat kita juga pelantara kita pada Tuhan kita yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada pimpinan kita, penolong kita, mediator kita besok pada Allah, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang beliau berkata, Nabi Muhammad bersabda amma ba'du fa inna asdaqal hadis kitabullah. Jadi kanjeng Nabi ini nanti tahu amma ba'du fa inna ini di dalam apa? Di dalam haji wada. Haji wada. Khutbah haji wada beliau mengatakan fa inna asdaqal hadis kitabullah. Nah, fa'inna asdaqal hadis kitabullah. Sesungguhnya lebih benarnya cerita itu adalah Al-Quran, adalah kitab Allah. Yang paling benar itu adalah ayat Al-Quran. Itu sabda Nabi. Wahai hadi Muhammad. Dan sebaik-baiknya petunjuk itu adalah petunjuk dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini penting. Wasaul umum muhdasatiha, sejelek-jeleknya masalah perkara itu adalah hal-halnya perkara, hal-hal yang baik jelek. Wa kullu muhdasatin bid'atun, dan segala perkara yang baru itu bisa dianggap bid'ah. Model lawakul bid'atin dalam setiap yang hal yang bid'ah itu berarti sesat. Wakul dalalatin finna, dan setiap kesesatan itu mesti masuk neraka. Nah inilah satu hadis yang kemudian dibawa ke sana kemari banyak orang-orang Wahabi, orang-orang HTI, orang-orang kaum yang garis keras kanan sering membawa hadis ini dengan kenapa jargon dan jargon kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atun dalalah. Nah, nanti kita di dalam kitab ini akan membahas mana yang dikategorikan sunnah, mana yang dikategorikan bid'ah. Jadi kita jelas. Bukan kok setiap perkara yang baru nanti bid'ah misalnya. Tidak. Apa pengertian bid'ah? Itu nanti akan kita bahas di dalam kitab ini. Jadi umpama kan pandangan mereka mengatakan kadang yang pokoknya yang tidak dilakukan oleh Nabi maka kemudian menjadi bid'ah. Sementara banyak imam juga membagi bid'ah itu ada dua orang bid'ah yang belalah, ada yang bid'ah kan gitu ya. Nah, mereka tidak menerima itu, kadang cukup jenenge bahasanya antem kromo langsung divonis oleh bahwa segala sesuatu yang tidak dilaksanakan oleh Nabi Muhammad SAW maka ketika dilaksanakan oleh orang sekarang bid'ah. Diantem dengan ini sehingga mereka membid'ahkan ziarah kubur, membid'ahkan mauludan, membid'ahkan menapa qiraatul yasin, membid'ahkan menapa ya banyak sekali. Bahkan sampai kemudian kalau konsekuen dengan omongan mereka bahwa segala sesuatu yang tidak dilakukan atau tidak pernah terjadi di masa Nabi maka dikatakan bid'ah, dan bid'ah itu adalah sesat dan kesesatan itu adalah di neraka, maka orang sekarang banyak yang bid'ah, mereka pun menjalankan bid'ah. Di masa dulu Nabi ketika haji itu banyak naik onta, karena haji di semua penjuru dunia itu memakai onta, makanya mereka pakai pesawat. Pesawat siapa? Pesawat itu buatan Yahudi. Kenapa kemudian mereka tidak berani mendapatkan
pergi haji sekarang ini bid'ah misalnya, ya kan? Ini kalau konsekuen dengan konsekuensi apa yang menjadi starter kan mereka di awal mestinya seperti itu. Maka perlu dikaji apa sih pengertian bid'ah, apa pengertian sunnah. Nah inilah oleh Mbah Hasyim Asy'ari. Kemudian jangankan di masa sekarang, di masa Mbah Hasyim dulu itu orang secara mungkin ini bid'ah, ini muslim apa mana saya kan. Maka Mbah Hasyim menyusun kitab ini dan untuk menolak pendapat wong-wong sing menganggap dirinya benar, menyalahkan perilaku yang dilakukan oleh wali songo. Nangke mawon wis tetep aja kesusu. Apa bid'ah iku? Apa ya sampai susu? Ngaji ya ta. Nanti alon-alon dadi ya enak. Aja wa ala alihi wa ashabi wa atba'i salatan wa salaman da'iman mutalazimin mahtalafal laili wan nahar. Dan semoga sholawat salam tadi juga tercurah pada keluarga Nabi, beberapa sahabat Nabi dan pengikut-pengikut Nabi dengan sholawat dan salam yang terus menerus menetap selama terjadi perputaran malam dan siang. Ini harapannya khususnya atau penusul agar sholawat salam tetap terus mungkin kan kita para sahabat keluarga sampai yang penting apa bisa mukbeng antarane waktu siang dan waktu malam. Anak Islam mukbeng ya mat ya. Wabah bulan yang seharusnya macam bismillah adalah sholawat maksam bahagia mengkau utai kita hadir itu kitab jalilun kang agung yahtawi dan mengkuapa kitab ala maqasidah ing atase pira-pira tujuan mufidatin kang maidai lho iso ayo maqasidah itu kan isim apa umur sebat mental jadi tetap diwaca maqasidah menjele sifatnya mufidatin lecer gimana mungkin datin kang ada rasa kaget kan lama positif mufitatin kok lama mufitatan lama mana ya bahis salam dia pembahasan akidah dan kang wabilangan tanfa'u kang manfaati makosid al muslimina dia muslim al muhtajina kang podo butuh kabeh butuh ila tahqiqil aqaibi maling nyatakan yo akidah adinya tidak bangsa agama wa ila istima'i lan maling kumpul bil firqati kelawan golongan an-najiyati kang selamat alladzina rupane wong akeh bukan utai alladzina iku ahlus sunnah wal jamaah firqah golongan ahlus sunnah wal jamaah. Radda kang nolak fi ing dalam kitab Radda kang nolak fi ing dalam kitab sokong alifu wong kang nyusun kitab utawa alif pengarang kitab tegese Mbah Hasyim ala dalalatil mubtadiina ing atase sasare pira-pira wong kang bid'ah al-kadhibina kang padha goroh kabeh. Wasyarahan jelasan sapa mu'alif ing dalam kitab Subuhatil Mulhidina ing saupane nglewengi sumpane pira-pira wong kang nglewek al-dalina Subuhatil Mulhidina ing saupane pira-pira wong kang nglewek abdalina topio-pio kang sasar kabeh. Mulhid niku menyimpang dalam ideologi atau dalam tauhidan yang keyakinan teologinya
dan sifat ketuhanan ini limpah lalu wahid. Bahwa mengkau utai kitab idan endan nalikane roda fi mu'alifu iku hujatun bisa dadi hujah wa tuhanan lan dadi dalil wa tawdihun lan dadi keterangan wa bayan lan dadi penjelas fi itu tetep ing dalam kitab lil muslimin kedua muslim kabeh izzatan ana kamulyan wa karamatan hiyo tegese kamulyan walau nanti itu kedua muslimin fi ing dalam kitab najah utai selamat wassalamatun lan hiyo keselamatan itu kok hak koko karena teman-teman wis ngatakake fi ing dalam kitab sokong al-ibuhu wong kang ngaran kitab nyatakaken al-aqaidah ing biro-biro aqidah as-sahih akan bener ala tariqati ahli sunnah wal jamaah miturut ing atase dalane ahli sunnah wal jamaah. Setelah membaca sholawat, bismillah sholawat dan salam, maka kemudian penukil mengatakan ada kita menjadi biasa promosi dari keahlian biasa. Di semua kita mesti orang promosinya, tapi nak mu'alif itu mesti tawadhu. Nanti jangan lihat kayak apa Mbah Hasim. Misalnya ayam fa'ala lana wa amsali minal juhal, nanti ada yang bahasa. Muka-muka kita pikir sama keakinan tawakulan pepadan itu terus yang podo-podo balaku saling golongan sing goblok-goblok awang bahasa iso ngendika wong goblok lah saking tawa itu bahasa itu tubuh sitah dilarang. Hadis itu yang 7 itu kitab 7 dilarang apa maka dijuluki sebagai hadratul syah asyar ulama itu di sana. Mulai nanti kau ayam panalana wa amsali minal juhal lalu saking dalamnya. Nah ini wahada kitabun jalilun, kitab ini adalah kitab yang agung yang tahu alamat qasidah mufidatin yang mencakup pada tujuan-tujuan yang berfaedah. Jadi di kitab ini ada sebuah tujuan-tujuan yang berfaedah. Bagi siapa ya? Bagi kita kaum muslimin. Wa mabahisa aqidatin dan beberapa pembahasan tanfa'u al-muslimina al-muhtajina ila tahqiqil aqaid diniyah. Di mana tujuan dan pembahasan itu bisa bermanfaat bagi orang muslim yang membutuhkan untuk menyatakan, membenarkan akidah-akidah dia yang sebangsa ada. Jadi artinya apa? Kitab ini mencakup tujuan-tujuan dan pembahasan yang mampu memberikan kemanfaatan bagi orang muslim yang butuh untuk membenarkan akidahnya. Nek pengen kowe akidah ahli sunnah wal jamaah bener yo ngaji yo ahli salah ahli sunnah wal kita risalah ahli sunnah wal. Nek pengen akidahe bener apa akidahe bener ideologine bener itu kudu ngaji. Nek gak ngaji akidah ahli sunnah wal jamaah kok ngomong dhek manut ahli sunnah wal jamaah. Lah nek sekolah ndi? Nggak akan bisa tahu. Kalau kita ngaji kita tahu dulu, maka kemudian kita yakin, oh ternyata kebenaran ahli sunnah wal jamaah itu seperti ini dibandingkan dengan akidah-akidah yang lain. Ada akidah qadariyah, ada jabariyah, ada syi'i, ada yang lain. Kita akan tahu, oh kebenarannya ahli sunnah. Oh sekarang muncul ada Wahabi, ada HTI, ini masuk golongan akidah yang bagaimana? Pola pikir mereka, gerakan mereka semacam itu akidahnya kayak apa?
oh ada Masyumi, ada Muhammadiyah, ada Nahdlatul Ulama, ini yang ahli sunnah wal jamaah bener yang mana? Wong semua ngaku ahli sunnah wal jamaah. Paham ya? Maka untuk mengetahui itu kita penting belajar kitab apa ahli sunnah wal jamaah. Di antaranya yang harus kita kaji adalah salah satunya risalah ahli sunnah wal jamaah ini Mbah Hasyim, hujjah ahli sunnah wal jamaah Mbah Ali Maksum. Kalau sekarang yang di Indonesia kebanyakan seperti itu yang dikaji. Terus wa ilal ijtima'i bil firqah an-najiyah alladzina hum ahlussunnah wal jamaah. Dan umat muslim yang membutuhkan di samping akidahnya benar, dia itu bisa berkumpul dengan golongan wa ilal ijtima' bil firqah, kumpul dengan golongan an-najiyah, golongan yang selamat. Apa itu? Alladzina hum ahlussunnah wal jamaah. Jadi kitab ini mampu nanti memberikan dorongan kepada kita, keyakinan kepada kita, pemikiran yang ada pada kita menurut pada akidah yang selamat dan kelompok yang selamat, yaitu kelompok Ahlussunnah wal Jamaah. Hal ini kenapa kok penting? Karena Nabi sudah menjelaskan. Nabi sempat bersabda, dan sabda Nabi itu kalau kemudian diawali dengan syighah mudhari itu biasanya langsung bisa dibuktikan akan terjadi. Saya di zaman ala ummati misalnya, mesti terjadi. Besok bakal sementara umatku apa yafiuna anil ulama wa yaqtadiyahumullahu bi thalathati baliyah. Ya jelas. Besok bakal kanjeng Nabi yang pernah tahu misalnya. Saya di zaman ini pakai mudhari saya orang apa zaman orang tapi saya tidak zaman itu sebabnya mudah mesti terjadi dan sekarang wujudnya ada. Kata Nabi, besok pada umatku akan datang masa di mana orang banyak lari dari ulama. Wis ora ngandel karo kiai. Karo kiai ngemeh ke. Nah, wis gak pakai ngandel karo kiai-kiai ini. Ngandel karo gadget. HP kan. Gue ngandel kuwi lah. Bayat kalian Allah salah satu bagian, maka Allah akan di al-ba'atul bariyat tapi di salah satu akan diuji dengan akan dicoba umat itu dengan 3 ujian, 4 ujian. Apa? Ifa'ul barokah. Barokah bilang ini sudah terjadi sekarang. Nah, ini hadis yang terkait dengan ini dengan redaksi yang sama. Diawali dengan mudhari. Apa? Sataf tariku. Bukan iftaraqah, tapi sataf tariku. Sataf tariku ummati ala bidin wa sab'ina kulluha finnar illa wahidah. Man hum ya Rasulullah? Qala man ana alaihi wa ashabi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi dahulu besok umat itu akan terpecah menjadi bid'in wasab'ina. Bid'in itu adalah bilangan yang lebih dari 3 ke atas, itu namanya bid'in. Wafil riwayatin ada yang mengatakan sataf tariku umati ala salah satin wasab'ina 73 yokotan kulluha finnar illa wahidah. Semuanya masuk neraka kecuali 1. Jadi umat Islam ini memang akan terpecah menjadi 73 golongan. Yang selamat hanya 1. Manusia Rasulullah ma'an alaihi wa ashabi. Orang yang senantiasa menetapi sunnahku dan sunnah-sunnah para sahabatku. Itu kata sabda Nabi. Nah itulah yang ma'ana alaihi wa ashabi. Itulah yang masuk kategori sinten ahlus sunnah wal jamaah. Paham ya? Wes, kali ini sih wae. Dia pernah mau dapat surat sajam ya kayaknya. Oh ya, dekat ya. Nah, intinya bahwa ngaji ini akan menuntun kita
menguatkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah kita, dan kita bisa mengikuti golongan yang selamat, yaitu golongan Ahlussunnah wal Jamaah. Dan kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muncul sama aku ya. Itu untuk jalan semua ya. Asal sesuai. Bismillahirrahmanirrahim.